Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'd. Resensi singkat sebuah kitab tafsir Al-Quran, Tafsir Niftawih. Tafsirnya Niftawih. Siapa Niftawih? Beliau dengan sebutan Abu Abdullah Ibrahim bin Muhammad bin Arafah, dikenal dengan Niftawih. Beliau wafat pada tahun 323 Hijriah. 323 Hijriah. Tahun lahir belum diketahui. Beliau dikenal dengan kepakaran dalam bidang gramatika Arab. Beliau adalah tokoh sastra Arab dan dalam fikih beliau bermadhab Dawud Ad-Dhahiri. Sebagai pemimpin Dawud Ad-Dhahiri. Ini bisa dibaca di biografi beliau di halaman 17, kemudian halaman 9, kemudian di halaman 20. Di antara keunikan beliau di halaman 20 muqaddimah tafsir Niftawih dikenal dengan bakhil, orang yang kikir. Ternyata ini kikir yang dimaksudkan adalah kikir menyampaikan ilmu gramatika Arab. In urida bihi bukhluhu bibadli fannin nahwi. Apabila yang dimaksudkan adalah kekikiran beliau menyampaikan bidang gramatika Arab, fayumkinu ayyakuna sahiha. Mungkin saja benar, karena beliau itu di dalam bidang nahwu, beliau tidak ditemukan pendapat-pendapatnya, padahal beliau itu pakar nahwu. Bidalili anna naqla an-Niftawih fi musannafatin nahwi ma'dum, dengan dalil penukilan dari Niftawih dalam bidang gramatika Arab, tata bahasa Arab, nahwu tidak ada, au nadirun jiddan, atau sangat langka. Tapi kalau kikir duniawi itu tidak. Karena apa? Wa kaifa yakunu bakhilan man abaha li ashabihi bustanahu bizzabidiyah. Bisubaidiyah. Karena beliau punya perkebunan di Zubaidiyah dan itu disedekahkan tanamannya untuk para murid-muridnya. Silahkan ambil buah-buahnya. Maka kalau kikir duniawi, enggak. Keunikan kedua disebutkan di sini, la yaghzilu saubahu illa fi arba'ati ashhur. Tidak mencuci bajunya kecuali 4 bulan. Ini tokoh tafsir yang antik ini ya, Niftawih. Tidak mencuci bajunya kecuali sesudah 4 bulan.
Bahkan beliau, keunikan ketiga, beliau terpeleset di lumpur ya, zalakofitin ya, terpeleset di lumpur, fakana yura asaruhu fi saubihi, bekas-bekas lumpur itu masih ada di bajunya, ila an ghasalah, menunggu untuk dicuci. Ini keunikan kedua. Tetapi dalam pengantar tafsir Miftawah ini oleh Dr. Bilal Faisal Al-Bahr Al-Baghdadi ya, di kitabnya dengan pengantar Dr. Bilal Faisal Al-Bahr Al-Baghdadi, Faisalul Bahr. Beliau menyontohkan di Universitas Al-Azhar sendiri itu juga ada tokoh semacam Miftawah yang tidak begitu memperdulikan tentang dirinya, bajunya, kerapiannya, termasuk seorang kritikus ahli hadis di Al-Azhar, Dr. Ahmad Ma'bad. Kalau saya tidak salah baca, Dr. Ahmad Ma'bad di Universitas Al-Azhar. Nah ini saking tawaduknya ini beliau tidak memperdulikan penampilannya. Padahal beliau itu kepakarannya luar biasa. Takallama fil hadis, bicara tentang hadis. Wa taqa'iqi ilalihi, bicara tentang yang kecil-kecil dari patologi dalam hadis, ilmu dalam hadis, misalnya sanadnya yang kajiannya itu banyak orang yang bingung karena kehebatan, kepiawian, kejelian beliau Dr. Ahmad Ma'bad ini. Kemudian Dr. Mahmud Asy-Syirbini mengatakan, menyontohkan ya seperti Einstein. Einstein adalah pakar fisika, astronomi. Pernah di London tahun 1933, beliau ini ya, Einstein ini, bahwa sairul ra'si, daul-daul rambutnya itu sampai sekarang yang diabadikan tuh, Einstein tidak rapi, rambutnya tidak disisir dengan baik. Sairul ra'si wal malbasi, Einstein ini rambutnya juga awut-awutan lah ya, wal malbasi, pakaiannya, dan sangat antik itu juga penampilannya ya. Jadi kalau di pengetahuan pada Einstein di dalam ilmu tafsir ada Miftawah ya. Ya ini keunikan manusia ya. Nah, tafsirnya Miftawah ini saya baca di halaman 160, di halaman 160 ya, 161 ini ada tafsir beliau bahwa Miftawah ini mengatakan ketika Yunus dimakan ikan itu sebetulnya belum menjadi rasul, kata beliau. Nah, ini dari riwayat dari Miftawah, dikutip dari Abu Ja'far An-Nahas ya. Karena menurut beliau ya, riwayat dari Miftawah ini, Yunus alaihi salam setelah dimakan ikan dengan segala keajaibannya, kalau ini belum menjadi rasul berarti itu irhas ya, semacam irhas ya, keajaiban manusia yang diberikan Allah kepada dia sebagai
pra kenabian ya. Setelah keluar ya, setelah keluar itu baru kata beliau wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun ya. Setelah keluar dari perut ikan dan aku mengutus Yunus pada 100.000 umatnya dan aku mengutus Yunus kepada 100.000 umatnya atau lebih au yazidun atau umatnya lebih dari 100.000. Akan tetapi ini juga bisa kita analisis ya, karena wa inna yunusa laminal mursalin. Ayat ini wa inna yunusa laminal mursalin itu Nabi Yunus sebelum diceritakan ditelan oleh ikan ya, itu sudah disebutkan wa inna yunusa laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus alaihi salam termasuk sebagian dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua analisa berbeda ya. Yang jelas tidak mengurangi kemujizatan atau irhasnya Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian di tafsir lagi yang agak jarang, di halaman 192, tafsir Niftweh, beliau menafsirkan di surat Al-Muddassir wasiyabaka fatahhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mencuci baju, wasiyabaka, dan baju-bajumu, fatahhir, maka bersihkan. Niftawah mengatakan aidi sa'aka, bukan baju seperti ini, tapi istri-istrimu kamu bersihkan, kamu didik jiwanya, kamu didik akhlaknya, kamu didik kepribadiannya supaya menjadi wanita yang bersih, wanita yang suci. Jadi dan baju-bajumu maka kamu bersihkan. Ini yang dimaksud, yang dikehendaki menurut Niftawah adalah istri. Al-Mawardi mengomentari dengan pendekatan Al-Baqarah 187, istri-istri manusia disebut Al-Baqarah 187, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu bajumu, dan kamu suami-suaminya baju bagi mereka, istri-istrimu, istri-istri kalian. Ini termasuk tafsir yang langka ya. Inilah yang saya sampaikan sebagai resensi singkat. Kalau resensi itu biasanya padat, panjang, tapi ini kami buat singkat-singkat ya. Resensi singkat tentang tafsir Niftawai. Semoga bermanfaat. yakni mencuci baju, mencuci istri, baju dicuci untuk ibadah, untuk salat, untuk baca Al-Quran, wanita dibersihkan untuk dididik kepribadiannya, kemudian etikanya, kemudian karakternya. Inilah tafsir Niftawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.